Kalau ada suara bocor, abain aja ya. Minta apa itu Hilma itu? Enggak Itu, apa-apa. Suara itu bocor. dedenya Hilma lagi nangis. Keponakan baru datang. Oh, Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita sore ini sharing hal yang berbeda ya. Membahas tentang sistem korespondensi ala Sujok. Gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita memuji Rasulullah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma zidna Alhamdulillah, ini bentar saya sharing screen dulu. Nah, gitu. Ini suaranya bocor atau gimana? Gak apa-apa, lanjut aja Mas. Clear Bang, clear. Background song mah is oke aja lah. Iya, seru malah. Ini pengobatan metode Sujok itu mudah, sederhana, dan efektif. Nah, kita sharing tentang ini di Melek Sehat. Plus ada backsound baby sound ya, untuk ngambil keberkahan. Kata Rasul kan bila di satu rumah ada suara bayi, itu ada keberkahan di dalam. Iya. Amin. Nah ini teman-teman udah tahu sendiri Sujok itu seperti apa, dan ini saya sharing seperti ini. Yang pertama karena saya adalah praktisi Sujok, dan juga ini adalah salah satu kewajiban bagi praktisinya untuk menyampaikan, mensosialisasikan tentang Sujok itu sendiri ke masyarakat Indonesia, gitu ya. Jadinya karena masih banyak yang salah paham mengenai Sujok, yang macam-macam lah kesalahpahamannya itu. Jadi dengan saya sharing ini, mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat lebih. Meskipun semuanya ya rata-rata udah pernah melakukan terapi ini, gitu. Nah, kita masuk kepada pengenalan. Yang pertama, Sujok itu ditemukan ya, discovered by Profesor Park Jae-woo ya. Jadi Park Jae-woo. Gitu. Park Jae-woo adalah seorang filsuf yang menemukan Sujok untuk kepentingan umat manusia. Cek. Berarti ada Mas sakit. Ini bukan dia. Dia coba. Dia dah. Profesor Park Jae-woo beliau lahir pada 11 Maret 1942 di Korea Utara. Jadi beliau orang Korea dan wafat pada tanggal 25 Maret 2010. Jadinya bisa dikatakan beliau ini masih sangat baru ya di dunia itu. Jadi 2010 ya, sekarang masuk 2021. Artinya masih ilmu yang sangat baru banget gitu. Kemudian Profesor Park Jae-woo adalah orang yang berpikir cerdas, sederhana, dan ilmiah. Jadi banyak sekali ya karya-karya ilmiah yang dibikin oleh beliau, yang dibikin oleh Profesor Park Jae-woo itu sangat banyak sekali. Buku-bukunya berkaitan dengan kesehatan itu juga sangat banyak sekali. Tulisan-tulisan ilmiahnya. Jadi beliau emang bukan sekedar profesor yang namanya hanya ditempelin gitu ya, kan biasanya banyak yang namanya profesor, tapi karya ilmiahnya cuma satu doang. Itu pun karya ilmiahnya itu hanya sebagai syarat untuk jadi profesor, gitu doang. Selanjutnya setelahnya nggak ada lagi karya ilmiahnya,
Tapi kalau beliau itu sangat banyak sekali karya ilmiahnya. Itu bisa teman-teman cari, mulai dari sistem korespondensi, gitu ya, yang hari ini kita pelajari, mini sistem, insect system, gitu, baby system, dan itu yang berkaitan dengan sistem tubuh manusia dalam metode diagnosanya. Lalu ada juga pengobatan-pengobatan yang beliau kembangkan, gitu, seperti sujok by coloring, pakai warna, gitu ya, pakai seed, gitu, pakai apa itu, seed, pakai biji, gitu. Ada juga twist terapi, sujok emergency. Sujok emergency itu sujok yang dipraktekkan di metode-metode yang sangat emergency. Misalkan penyakit jantung koronernya kambuh, gitu ya. Nah, itu secara emergency metode J2-nya itu kayak gimana? Itu komplit beliau bikin. Dan sampai sekarang masih dikembangkan oleh anak beliau. Nah, di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Perpasi, Perkumpulan Praktisi Sujok Indonesia. Ini saya salah satu anggotanya juga. Ini merupakan organisasi profesi yang dibuat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para praktisi dan terapi sujok di Indonesia. Organisasi ini berdiri sejak bulan Maret 2019. Jadi sangat baru banget ya Perpasi ini. Jadi saya gabungnya 2020. Jadi belum ada setahun. Dan didirikan oleh founder Sujok Indonesia, Ustadz Herza Budiman. Itu beliau salah satu guru saya di orang Bogor beliau. Dan keilmuan Islamnya tuh sama, itu gurunya gitu ya, sama beliau. Dan alhamdulillah bisa berkesempatan belajar dengan beliau kembali dengan ilmu yang berbeda, yaitu sujok ini. Mempunyai komitmen mengembangkan dan menyebarluaskan kebaikan dengan metode pengobatan sujok. Ya. Nah, ini saat ini diketuai oleh Mas Aidil Fajar bersama Ignatius Bambang sebagai wakil ketuanya di Perpasi. Nah, ini sedikit perkenalan sujok di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada mekanisme sakit. Jadi, kenapa sih kita itu bisa sakit gitu ya? Kenapa ketika sakit itu kita ada keluhan gitu? Nah, ternyata ada yang disebut dengan sinyal sakit. Nah, ya, jadi ada electric wave, jadi kayak gelombang. Ini persis dengan yang kita bahas di grup-grup lainnya, melek omset, melek duit, gitu ya, tentang frekuensi. Jadinya ini tengah ini adalah tubuh manusia. Nah, ketika tubuh manusia itu sakit, itu dia akan mengirimkan sinyal-sinyalnya. Ya, ini hand, tangan, itu yang ngirimin sinyal. Itu electric wave. Branch ini cabang ya, mengirim sinyal-sinyal. Nah, di mana sinyal-sinyalnya itu kalau dalam tubuh kita itu disebutnya ada glomulus ini ya. Jadi titik nyeri sinyal-sinyalnya itu. Ketika teman-teman sakit di bagian manapun, gitu, ketika nanti di treatment itu nanti saat dipencet di titik tertentunya nanti ada kayak sakit gitu, kayak nyeri. Nah, nyeri-nyerinya itu adalah tanda-tanda penyembuhan. Yang ini yang akan ditreatment oleh sujok gitu. Treatmentnya macam-macam, pakai warna, treatmentnya pakai biji gitu ya, pakai salon pas gitu, pakai ya macam-macam, pakai magnet dan sebagainya. Nah, ini yang ditreatment gitu. Jadi this correspondence bulk have to be touched for treatment. Jadi bola-bola korespondensinya ini itu yang nanti ditreatment untuk nanti bakal mengirimkan energi penyembuhan electric wave, cure electric wave itu kepada tubuh kita. Jadi nanti kesembuhan bisa cepat didapat. Nah, sinyalnya ini yang kita treatment gitu ya. Sampai sinyalnya itu hilang. Ketika sinyalnya itu hilang, nanti organ tubuh yang memiliki korespondensi tadi itu bakal kembali kepada manzilahnya, kembali kepada fitrahnya. Jadi nggak sakit lagi. Izin Allah. Kayak gitu. Nah, ini korespondensi balnya ini dia kebentuk ada di tangan kita. Gitu, tangan atau kaki kita. Kalau pernah ngelihat akupuntur gitu ya, kalau dipencet di titik tertentu ada yang sakit, nah itu ini yang dipencet gitu. Dipencet sampai dia hilang. Sampai dia itu nggak ada lagi rasa nyerinya. Nah, itu untuk ngilanginnya, untuk mendapatkan cure electric wave tadi itu dengan metode signaling. Bisa dengan dipijat ya. Kemudian disentuh gitu. Lalu pakai warna
dikasih warna itu dengan menghilangkan apa tadi, menghilangkan glomulus tadi pakai magnet, kemudian putaran-putaran. Ini putaran-putarannya dia pakai pakai apa itu? Pakai prop dia. Pakai biji-bijian, daun, dan lain-lain. Pakai sedotan juga bisa gitu. Seperti itu. Yang putaran tuh dia pakai ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini namanya prop gitu. Jadi propnya ditekan ya di jari kita. Ditekan, nanti bakal berasa tuh titik nyerinya. Nah, cukup dengan ditekan pakai ini sampai hilang nyerinya, biasanya bakal hilang juga keluhannya. Nah, tapi kalau misalnya pakai ini itu masih belum ampuh, nah ditambahin dengan treatment lain. Bisa dengan warna, magnet, gitu, atau di twist. Yang twist agak aktif. Nah, ini signaling menyebabkan terjadinya gelombang energi kesembuhan. Gitu. Jadi kita ngirim vibrasi ya sebenarnya dengan metode-metode tadi. Ngirim vibrasi kesembuhan pada anggota tubuh maupun organ yang sakit. Gitu. Dia signalingnya itu ada di telapak tangan dan telapak kaki. Gitu. Nah, lalu kita masuk kepada intinya mengenai korespondensi. Jadi ada korespondensi standar atau standar yang hari ini kita bahas. Banyak sistem korespondensinya di Sujok. Gitu. Modulingnya itu sangat banyak banget, sangat komplit. Gitu. Nah, korespondensi ini tubuh punya korespondensi atau kemiripan, gitu. Koresponden gitu ya. Jadinya saluran atau kemiripan struktur dengan telapak tangan dan telapak kaki. Gitu. Nah, frekuensi kan gitu ya. Jadi semakin sama itu dia semakin pengaruhnya itu semakin besar. Gitu. Bila sesuatunya itu sama, dia akan ada proses korespondensi. Dengan kemiripan antara tangan atau kaki dengan tubuh besar, maka signaling akan lebih cepat. Gitu. Jadi tubuh besar kita itu dia ada kemiripan dengan tangan kita, telapak tangan dan telapak kaki. Gitu. Nah, mekanisme signaling ini menghasilkan transfer energi. Nah, itu teman-teman yang di Melek Omset itu ada belajar kayak gini. Nah, kalau di sini kita di Sujok itu transfer energi itu dengan proses signaling kayak gini. Jadi kita nge-treatment telapak tangan kita, baru nanti ketika di treatment dia akan mentransferkan energi ke tubuh besar kita. Kayak gitu, ke tubuh yang sakit. Nah, itu asiknya gitu. Jadi meskipun ini pelajaran fisika ya. Jadi ada di Sujok tuh ada metafisikanya juga. Nah, cuman metafisiknya itu secara ilmiah. Kayak gitu. Karena ya energi itu adalah hal yang lumrah gitu, di alam semesta ini. Nah, ini korespondensinya. Gitu ya. Jadinya tubuh besar kita ya, tubuh besar. Nah, ini tubuh besar itu dia punya kemiripan dengan tangan kita. Misalkan ini kepala, itu punya kemiripan dengan kepala itu mewakili dikorespondensi oleh jempol atas kayak gitu. Lalu tangan kiri ya, itu korespondensinya dengan ujung jari kiri gitu. Tangan kanan itu juga telapak kaki kiri itu di sini kayak gitu. Nah, kemudian leher. Ini leher kita. Korespondensinya itu dengan ini leher. Gitu. Kemudian yang ini lengan, betis. Nah, itu koresponden dengan ini. Ada kesamaan dia. Kemudian ini juga. Nah, ini ada kesamaan. Nah, kayak gitu. Kelihatan ya yang saya bulat-bulatin. Nah, itu dia korespondensi. Kelihatan. Kemudian dada ya. Dada itu kebagi menjadi dua. Ini dada atas. Nah, ini dada atas.
Nah, sama dada bawah. Dada bawah, perut bawah gitu ya. Nah, itu mereka terhubung gitu. Terkoneksi. Berkorespondensi gitu. Sama juga dengan kaki kita juga gitu. Itu semuanya terhubung. Jadi kalau misalkan penyakitnya itu ada di bagian atas, baiknya pakai tangan. Kalau penyakitnya ada di bagian bawah, itu baiknya pakai kaki. Karena dia dekat dan juga korespondensinya bisa cepat nanti. Gitu. Jadi proses signalingnya itu untuk mendapatkan elektrik itu pure electric wave, itu gelombang kesembuhannya bisa cepat. Seperti itu. Nah, ini kesamaan kemiripan antara tubuh kita dengan telapak tangan. Yaitu koresponden. Mas Pa. Ya. Dulu. Yang atas. Berarti kalau sakit kepala hubungannya dengan kalau tadi mana itu? Jari-jari itu ya, kaki ya? Kalau Tangan. sakit kepala, berarti korespondensi kepala tubuh besar itu apa? Jempol. Gitu Jempol. Ya? Jempol. Nah, itu jempolnya tinggal di treatment gitu. Oh sakit kepala iya. bagian mana? Bagian depan atau belakang? Ya. Di refleksi tuh jempolnya kan kaki tuh biasanya pusing kepala tuh. Biasanya kenapa kaki? Kenapa bukan tangan ya? Ya beda metodenya. Karena ini pakai metode sujok. Metode Ya, sujok ya ini lihat disederhanain. di tangan merah, di kaki merah, kepala merah. Apanya? Iya, kepala sama dengan tangan, sama kaki, menjempol, sama itu merah-merah kan hubungannya kan? Merah-merah tuh warna supaya bisa ngebedain aja gitu. Bukan warna energi. Bukan warna hetero. Supaya bisa ngebedain. Jadi nanti bisa ditarik garis lurus gitu ya. Nah, ini koneknya ke sini gitu. Ini koneknya ke sini. Ini koneknya ke sini. Ini koneknya ke sini. Jadi kalau misalkan ada keluhan di tangan kiri nomor 2, itu cukup dipijat yang nomor 2 di sini. Dipijat atau dikasih apa gitu ya. Kasih balsem, kasih minyak kayu putih atau daun sebagainya. Tinggal pasang situ. Kalau punggungnya yang sakit apa Mas? Biasanya kan capek-capek. Tubuh yang mana? Kan masuk punggung. Kebanyakan kan punggung mungkin terlalu banyak inilah. Kalau kan mungkin terlalu banyak duduk atau aktivitas berat-berat kayak gitu kan Mas. Itu kalau punggung mana biasanya Mas? Nah, kalau punggung itu setelah ini. Nah, ini korespondensi ya. Similarity, kesamaan. Semakin sama, itu dia proses ngebentuk gelombang kesembuhannya itu juga semakin besar. Nah, ini bentuk kesamaan. Ini jempol tuh ngarah ke atas. Ini sama dengan kepala gitu ya. Kaki, tangan ngarah ke bawah gitu. Nah, itu dia ada kesamaan. Nah, kalau punggung berarti kebalikannya gitu. Kalau ini bagian depan gitu ya, telapak tangan ini bagian depan, lalu bagian belakang itu adalah punggung gitu. Jadi kalau misalkan sakit punggung habis capek-capek ya cukup di sini. Nah, di sini di treatment. Nah, di sini di treatment. Kalau sakitnya leher, nah itu bagian sini di treatment gitu. Nah, di sini supaya sini kan punggung. Ini leher ke bawah, ini leher ya. Nah, di sini di treatment. Kalau sakit leher, kemudian kalau punggung bagian sini. Gitu. Di treatment. Kalau misalkan punggung yang sebelah kanan yang sakit berarti pakai Jempol kanan. Oh iya. Ya. Persisnya itu jempol sama kepala ya. Modelnya. Iya, mirip. Mirip ya. Kok bisa gitu ya? Ya Allah. Nah itu hebatnya Allah itu ya, nyiptain kita itu enggak sembarangan. Gitu. Semuanya teratur. Jadi ada keterhubungan.
Jadi sakit itu nggak usah berobat, ada ini sujok ya, ada Ya, di tubuh kita sendiri pengobatannya bukan padahal. bukan nggak berobat ya berobat gitu. Ya, cuman karena kan Imam Syafi'i kan nyaranin ya. Jadi setelah kita belajar ilmu tentang halal dan haram, selanjutnya itu adalah belajar tentang pengobatan gitu. Karena orang-orang yang Yahudi itu mereka fokus ngambil itu semua kayak gitu. Nah, sujok ini adalah salah satu metodenya yang bisa ngebantu supaya kita bisa sembuh atas izin Allah. Seperti itu. Nah, ini sujok ini simple dibandingkan pengobatan-pengobatan yang pernah saya pelajari. Nah, ini lebih detailnya lagi nih. Gitu. Ya, nomor 1 itu jempol kaki, kemudian jempol tangan. Itu korespondensinya dengan angka 1 kayak gitu. Itu namanya. Nomor 3 itu dada atas. Nah, sini. Waktu kayak kemarin teman-teman yang ada yang kena COVID, nah kan di treatment di bagian dadanya ya. Bagian dada di sini gitu ya. Bikin smiling. Nah, itu kan COVID sini dia nyerangnya paru-paru. Jadi kita treatment yang di situ. Kayak gitu. Simple ya. Iya, jadi tubuh kita ini adalah penyembuh, dia bisa menyembuhkan kalau Memang kita tahu caranya. Ya harus tubuh hafal itu hafal ada ini ya, sel. Mas. Iya harus hafal Hafal angka operasinya ya. hubungan Iya. satu sama Ya, lainnya harus hafal. mesti hafal. Mesti hafal atau tahu gitu ya. Ke gambar. Itu kalau di sujok itu nanti ujiannya itu wajib latihan menggambar. Gambar. Apa Iya, angka dan gambar. Ini aja di print, Mbak. Ini di screenshot terus di print. Ada nggak, Mas, gambarnya yang bisa di print, Mas? Tempelin ke dinding tuh. Ini saya screenshot Ya. nih. Oh ya. Gitu. Nah, ini korespondensi keterhubungannya. Hampir sama semua ya. Ini kepala ya, kemudian ini leher, ini dada atas, dada bawah gitu. Ini lengan. Mas Pak, kalau kanker gimana ya? Itu kan hubungannya darah tuh. Iya, kalau kanker tuh dia pakai sujok emergency itu pakai treatment lain, bisa pakai twist gitu ya. Kanker kan dia penyebabnya kan karena itu sel yang nganggur gitu. Selnya dia nggak bisa kemana-mana. Tergoda kemana-mana ya. Jadi dia selnya itu dikeluarin gitu. Atau cara ngeluarinnya tuh bisa pakai twist. Kayak yang orang berat badan gemuk itu berarti lemak ya? Lemak. Iya. Berat badan gemuk tuh bisa dipakai sujok itu bisa. Ada yang kemarin itu 3 kilo turun cuma pakai warna aja. Kayak gitu. Oh, enak banget berarti makan bebas. Iya, jadi kayak saya nggak bisa gemuk terus ya, makan bebas gitu. Bocorin Mas Fa gimana caranya? Nanti di akhir deh kita bocorin. Ngaduk waktu sampai cacing tuh. Nah, ini ya dari keterhubungan dengan organ tadi kan lebih kepada sistem korespondensi. Bahwasanya semuanya terhubung sama gitu. Bentuknya bentuk secara ruasnya itu ya sama semuanya. Ada 3 gitu. Ini baru standar sistem. Yang lainnya tuh lebih kompleks dan lebih simpel lagi. Ini masih ribet loh gitu. Salah sujoknya. Yang lebih simpel lagi itu ada. Nah, ini keterhubungannya dengan organ-organ di tubuh kita. Nah, ini mata. Tadi Mbak Iis yang sakit mata. Nah, itu tinggal di treatment aja tuh di sini bagian sini. Tangan kiri, lalu di bagian sini. Gitu. Di treatment pakai apa gitu ya? Ini Glenn. Untuk dewasa sama anak-anak sama ya, Mas ya? Sama. Selama yang penting kan tubuh dan kaki, badan. Jantung gitu ya. Nah, ini lebih kepada koneksi ke organnya, korespondensi ke organ. Jadi ketika nanti kita treatment di bagian sini, nanti dia connect juga ke organ gitu. Karena kan tubuh kita tuh semuanya terhubung gitu ya. Tubuh kita itu.
Nah, di sini adalah sistem pencernaan. Nanti dibagi menjadi 3. Bagian atas itu di sini ada, ini kita pakai tangan kiri yang ini ya, supaya simpel ngelihatnya. Pakai spidol Mbak Iis. Warnain merah. Atau warnain hijau, pakai hijau biar stabil. Nah, ini tangan kiri. Jadi tangan kiri biar enak teman-teman ngelihatnya. Nah, di sebelah kanan ini ada hati. Kalau tangan dia ada overlapping ya. Ini ini lambung. Nah, ini ada limpa gitu. Seperti Pak, itu. usus pankreas ini ya masuk ke ini ya. Pankreas ini ya. Dia overlapping kalau pankreas, ada di bawah lambung ini. Nah, ini pankreas. Manjang kayak apa ini? Kayak usus. Bukan. kayak apa itu? Ya kayak kecambah gitu. Oh, berarti kalau untuk aku ya Mas, rektumnya yang harus rajin diurut ya. Iya. Rektum tengah jari. Ya, ini rektum kalau misalkan ada masalah BAB ya. Kalau masalah BAB cukup bagian usus besarnya ini itu dipijat sesuai dengan proses kayak gini. Atau kayak kemarin ke Mbak Indah, anaknya itu sulit BAB, itu saya anjurin untuk pijat telapak tangannya pakai gini, sesuai dengan bentuk usus besar gitu. Dari sini pijat ke atas, kemudian ke samping, ke bawah, agak naik dikit lagi, lalu ke bawah. Nah, ini rektumnya di sini. Gitu. Iya. Coba. Nah, kemudian usus kecil itu di Aku tengah-tengah pamit sini. dulu ya. Oh ya, silakan Mbak Ini Novita. telepon dokter gigi. Harusnya jam 3. Salah. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk organ di sini semua. Ada penyakit di mana, misalkan sakit mah, itu treatment di bagian sini, bagian punggung tangan yang gemuk itu, gitu. Itu mah, ini. Lambung korespondensinya. Dan ini sistemnya banyak sekali ya. Ini sistem pencernaan, ada juga namanya sistem rangka juga komplit. Nah, ini komplitnya kayak gini. Kalau dikasih korespondensinya kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Paru-paru, ini trachea. Ini pankreas gitu ya. Nah, ini ada overlapping ya antara jantung, paru-paru, pankreas sama lambung gitu. Jadi dia ada kayak numpuk gitu. Jadi treatmentnya itu beda nantinya. Kalau misalkan untuk metode untuk treatment jantung sama paru-paru. Gitu. Kemudian, nah ini sistem rangka. Ini pakai tangan kiri. Tangan kiri. Gitu. Ini kuku ya. Itu dia mewakili dengan tulang belakang kepala. Kemudian ruasnya itu sampai ujung sini, ujung jari jempol, ujung pangkal. Itu dia ada cervical gitu. Kemudian di sini ada torakal 8 sampai 8 sampai batas ujung jari. Kemudian di tangan tengah itu ada lanjutannya, torakal sampai 12, tulang 12. Lalu ada tulang lumbar dan juga sakrum kayak gitu. Lalu nanti di bawahnya ini adalah tulang ekor kayak gitu. Tulang ekor itu dia persis jadi kan ada donggolan ya kita itu di tangan ini, itu tengah-tengah donggolan antara jari tengah dengan jari manis, donggolannya seperti itu. Nah, ini sistem rangka gitu.
Lalu kalau gigi, nah kemarin siapa yang sering sakit gigi? Bang Sunu ya, sama teman-teman yang lain. Nah itu kalau gigi itu ini di sini, gitu. Proyeksi of the face on into yang surface itu bagian yang ya, bagian yang itu yang hitam, gitu. Nah ini sekelilingan ini itu adalah korespondensi dengan gigi, gitu. Jadi kalau misalnya sakit gigi, nah ini sekitaran kukunya itu warnain biru gitu ya, kayak gitu. Atau bisa juga itu bagian sini. Nah, di bagian mulut sini. Bagian mulut sini dititikin itu untuk apa korespondensi mulut. Nah, kalau gigi di sini. Gitu. Ini pakai korespondensi animal head. Nah, kemudian signalingnya dengan bisa pakai ini ya, apa ini? Gelang gitu. Pakai warna. Nah, ini pakai prop gitu. Di sini ada pakai apa ini? Enak. Bukan. Nah, ini es batu gitu. Ini kan cetakan es batu ya ini. Nah, itu bisa. Kalau misalkan problemnya itu kelebihan energi panas gitu. Ini ada ring, kemudian ini apa ini? Moksa. Ini kalau misalkan pasiennya itu adalah yang kelebihan energi dingin, itu dipanasin pakai moksa. Kalau kepanasan itu pakai es batu itu bisa gitu ya. Kayak orang yang habis berantem kan pakai es batu ya Mas ya? Itu orang pakai berantem itu kasih duit aja gitu. Nah, Enggak, anteng. maksudnya habis berantem, kok pipinya ketonjok kan bisa pakai es batu tuh gitu tuh. Oh iya, itu untuk ngedinginin. Nah ini dipijat, itu dipijat ya, bisa juga. Nah ini pakai biji. Nah ini pakai beberapa kasus mimisan biar stop. Nah itu bisa pakai kerat gelang, dililit ya di apa korespondensi hidung, gitu. Dibayangin aja. Dia bagusnya tuh digambar di tangan kita itu ada pola-pola gambarnya dan itu nggak boleh salah. Kalau salah nanti nggak bakal lulus. Gitu. Pakai dengkul. Nah dengkul kan tubuh besarnya ini gitu ya. Lalu di tangan di bagian sini dengkul. Nah, ini dengkul luar. Nah, berarti bagian sini. Tinggal di treatment diwarnain di kaki itu di sini. Lalu low back pain, tulang belakang. 4L. LBP. Nah, LBP di sini. Nah, itu treatmentnya di sini. Tinggal bisa dipijat di bagian situ. Atau pakai apa biji dan sebagainya. Sakit pinggang. Lalu di bagian anus, nah di sini kalau ini pakai, ini bukan pulpen ya, pakai prop gitu. Pakai pulpen juga bisa sebenarnya. Yang penting ujungnya itu tumpul. Gitu. Di treatment nanti akan berasa kayak nyeri gitu. Titik nyerinya. Nah itu di treatment sampai hilang titik nyerinya. Nah, kalau itu kan kiri kanan. Kalau ruas tulang kan nggak ada yang kiri kanan, tulang belakang gitu. Berarti dua-duanya diterapi gitu. Yang di sini, ini kan korespondensi kalau ini, apa ini korespondensi itu apa tulang ekor di sini. Berarti dua tangan itu diterapi. Ya, bisa salah satunya atau kedua-duanya. Oke. Misalkan salah satunya di treatment tangan kiri ya, di treatment tangan kiri itu udah clear tapi masih ada, nah itu tambahin tangan kanan, gitu ya. Kalau misalkan tangan kanannya juga udah di treatment, kedua-duanya masih ada juga, tambahin dengan kaki, gitu. Oh kaki, oh, oke. Gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalkan pakai prop nggak bisa, tambahin pakai warna, gitu ya. Pakai warna nggak bisa, tambahin pakai yang lain, gitu. Oke. Jadinya senjatanya banyak gitu, buat nyerang penyakit. Gitu. Pencet semua sakit gimana tuh Mas? Tidur aja Mbak. Itu kemungkinan terlalu dalam nekannya. Itu nekannya itu ya, itu cuman cukup ditempel aja.
gitu. Tempel dikit, nanti berasa kayak ada sakit. Oh gitu, cukup nempel aja. Ya. Misalnya ada keluhan di mana gitu ya. Nanti berasa kayak nyerinya tuh beda. Mas Fah, itu tadi alatnya apa nih tuh? Ini namanya probe. Itunya tuh ada apa kayak pijitannya di atasnya teh? Oh ya, ini untuk mijit. Biasanya glomulusnya tuh nggak kerasa, jadi dipanasin dulu pakai ini. Gitu ya. Enak tuh. Nanti kalau udah dipanas, nanti tinggal dipencet, ditempelin atau tekan dikit, nanti berasa ada keluhan-keluhan. Sesuai dengan keluhannya apa pada saat itu. Misalkan kepala, berarti di sini kan. Nah, kepala. Kalau sudah dihangetin, tinggal dipencet. Mana yang sakit. Gitu. Nah, kalau udah ketemu sakitnya, nah itu tinggal di treatment. Misalkan kalau pakai coloring, diwarnain gitu. Oh. Ya. Seperti itu. Nah, sakit kepala belakang gitu ya. Nah, ini bagian jempol belakang di treatment itu ruasnya. Gitu. Jadi simpel. Ini sujok ini dia menyederhanakan metode akupuntur. Akupuntur itu kan ada 360 titik. Ada ratusan titik yang perlu dihafal. Bukunya juga tebal-tebal gitu ya. Jadinya 1 tahun tuh belum tentu lunas itu, belum tentu khatam belajarnya. Nah, itu disederhanakan dengan sujok. Dan ternyata efeknya juga kurang lebih sama. Mas, Jadi kalau belajar ya, kalau stroke, Mas, stroke juga sama. Stroke kanan atau stroke kiri gitu. sebelah kiri. Sebelah kiri ya, berarti stroke sebelah kiri. Ya, tangan kiri sama Di treatment itu dia agak kompleks kalau stroke tuh. Jadinya bagian kepalanya gitu ya, kepala, kemudian kalau yang sebelah kiri berarti telunjuk sama jari tengah itu di treatment gitu. Itu kan dia itu tegang ya, tegang otot kepala gitu. Jadi mesti dialirin lagi energinya terhambat, jadi mesti dikasih energi merah gitu. Nah, bagusnya kalau treatment gitu ada minimal waktu nggak biar efektif gitu? Berapa kali sehari gitu nggak? Itu kalau itu ya, kalau sujok itu dia cepat. Nah, itu problemnya itu bukan problem sih ya, kelebihannya itu kelebihan dengan problemnya juga. Gitu. Jadinya treatmentnya itu paling lama kita 10 menit. Jadinya cepat gitu. 10 menit. Jadinya paling cepat itu 30 detik. Seperti yang teman-teman praktek smiling meditation. Itu kan paling cepat 30 detik. Gitu. Nah, itu kalau stroke tadi Mbak Tatuk itu bisa pakai twist terapi gitu. Itu banyak pasien-pasien, bukan enggak banyak juga sih ya, yang stroke gitu. Ketika di treatment dengan twist terapi itu awalnya datang ke tempat terapi itu dia kondisinya kayak gitu. Kemudian setelah terapi bisa jalan kayak gitu. Jadi sistem energinya itu diperbaiki. Nah, berarti kan ini banyak yang harus dihafal. Maksudnya untuk lebih efektif kan kita coba ke badan kita sendiri, nggak apa-apa ya Mas ya. Maksudnya kita cobain semuanya ke titik-titik itu, belum tentu ada penyakit di situ, nggak ada efek samping kan ya? Ya, nggak ada efek samping, malah bagus. Jadi treatmentnya di situ ya. Jadinya kalau saya kan dulu ketika masuk angin itu sering dipijat gitu ya. Kalau sekarang masuk angin di treatment sendiri, pijat telapak tangan, pijat punggung, ya kemudian pijat tulang belakangnya kayak gini. Itu malah cepat rilisnya. Gitu. Berarti nggak perlu Quran ya, Mas? Iya, nggak perlu Quran. Kadang kangen juga ya Quran pijat gitu. Padahal enak banget itu Quran itu, Mas. Langsung merem wis, langsung tidur wis. Tukang kerok gak laku dong nih. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan ya kadang emang ada kondisi ketika di treatment itu nggak begitu ngefek gitu. Berarti dia kurang besar atau kurang lama. Diulang-ulang aja. Jadi kalau misalkan udah sembuh ya udah nggak perlu di treatment lagi.
Ini frontal region sakit kepala bagian depan. Nah, ini kalau pening depan gitu. Gosong terus. Nah, itu Iya, di sini itu ya, warnain merah gitu. Biar nggak gosong. Sakit tenggorokan, panas dalam, hidung tersumbat itu, minum Panadol. Obat dokter nggak laku. Itu ya itu pakai daun bisa itu Mbak Santi. Di kampung kan banyak daun ya. Itu benar. dokter Iya. sakit tenggorokan, nah itu diterapkan aja di sini. Kalau ada daun, tempelin di situ daunnya. Ya. Kalau ada spidol, pakai spidol warna biru. Itu nempelinnya pakai apa, Mas? Solasi gitu? Kalau saya pakai ini, mikropor. Nah, nih. Kayak lem. Lem apa itu? Oh, Lem kulit. Nextcare. Mikropor. Dia tanya aja, ada mikropor enggak gitu. Wah, Itu cari tulisannya ntar. mikropor. Di Tokopedia. Nah, lalu bagian mulut di sini, itu ya kalau ada masalah di mulut, sariawan, panas dalam, bibir pecah-pecah, minum panas dalam. Kok minum panas dalam? Minum larutan penyegar. Cap kaki juga. Kalau kucing gimana ya, Mas? Kalau manusia gampang, kucing. Ya, nah itu kalau coaching kayak gimana itu? Nah itu Mbak Eli coba riset gitu ya, siapa tahu nanti ketemu sistem korespondensi kucing kayak gitu. Jarinya kan beda dengan manusia, Mas. Iya beda itu. Nah itu treatmentnya gimana? Nah itu perlu diriset itu. Jadi profesor nanti Mbak Eli. Iya. Bakal apa ngebantu hewan-hewan di seluruh dunia nanti. Nah itu untuk hewan korespondensinya kayak gimana? Itu kalau di sini di Jog itu ada namanya insek. Ya cuma itu untuk insek aja ya. Jadinya tubuh manusia itu dia hampir sama kayak insek sistem tubuhnya hewan. Gitu. Tubuhnya serangga. Masa sih? Susunannya. Iya. Dari pola insek, pembentukan inseknya. Insek itu kan serangga itu dia badannya kebagi menjadi 3. Kepala, kemudian badan tengah sama itu perut gitu. Perut atas terus bawah. Kayak gitu. Nah ini telinga. Di sini nggak ada Mbak Yun ya. Mbak Yun ada keluhan di telinga gitu. Nah itu treatmentnya di sini di pinggir ya, di border garis antara yin dan yang gitu. Kan jari kita kan gitu ada bagian hitam ada bagian putihnya. Meskipun kulitnya putih itu tetap aja ada bagian pemisahnya antara hitam dan putih. Yang nggak nyatu gitu, yang spiralnya. Nah itu treatmentnya di situ kalau telinga. Disesuaikan aja. Jadi dibayangkan gitu. Sebenarnya nggak perlu dihafal, dibayangin aja. Ini kepala, oh ini telinga gitu. Oh ini tempat apa organ-organ lainnya. Tataannya itu semakin presisi, semakin tepat penunjukan organnya itu penyembuhannya semakin cepat gitu. Jadi kalau misalkan nyembuhin lambung masih emah gitu ya, itu dari treatment masih belum sembuh juga, kemungkinan masih kurang tepat penempatannya gitu. Ya betul kayak jantung. Terkenal sama jantung. Ini sakit kepala bagian samping. Nah di sini treatmentnya. Jadi sangat simpel sekali. Itu yang punya skill akupuntur ini lebih mudah gitu ya. Dimudahkan dengan sistem korespondensi ini. Jadi cukup dengan diwakili telapak tangan dan telapak kaki itu bisa cepat memperoleh kesembuhan. Kalau di akupuntur itu kepalanya juga itu di treatment, ditusuk-tusukin pakai jarum khusus. Kita di Sujok itu juga ada akupunturnya. Belajar akupunturnya juga ada. Nah, cuman nggak dibuka khusus untuk yang mengambil advance saja, gitu. Karena kan akupuntur itu dia agak ada undang-undangnya ya, nggak sembarangan. Batuk pilek sama anak, nah ini bisa pakai biji ini ya. Ini hidung, ini mulut dan tenggorokan, lalu ini paru-paru, gitu.
batuk pilek anak. Nah kan biasanya mama kalau anak-anak batuk pilek itu repot gitu ya. Itu Sesak cepet napas. banget itu nularnya, Mas. Ya, penular Satu serumah. anak, satu anak kena, yang adik-adiknya kena semua. Nah, ini kalau sakit sesak napas. Nah, ini treatmentnya di sini. Gitu ya. Teman-teman kemarin yang kena COVID, nah itu di sini treatmentnya. Fokusnya di sini kebanyakan. Karena ini korespondensi dengan paru-paru. Seperti itu. Itu yang titik-titik bijinya semua, Bang. Iya, Sorry, biji. Bang. Berarti sebanyak itu gitu kasih bijinya ya. Kalau nggak salah waktu itu kalau over kan nanti malah jadi ngebalik tuh. Itu gimana, Bang? Nah, itu treatmentnya jangan lama-lama, Bang Sun. Jadi maksimal tuh 10 menit. Gitu. Oh, oke. Nanti dicopot gitu ya. Oke. Tapi kalau pakai biji itu bisa lama-lama gitu. Kelebihannya kalau pakai biji itu gitu. Tempel biji pakai itu juga yang tadi neker ya, Mas? Ya, pakai mikropor nempelinnya gitu. Nah, itu mau nanya, Bang Fang. Ya. Tadi yang bahasan di awal pertama kali kan ada energinya si Sujok ini ada korelasinya dengan MO ya, di kelas MO dan MD. Apakah bisa dipakai teknik Sujok titiknya ini nanti ngefek ke MO atau beda kamar nih, walaupun bicaranya energi? Beda kamar, Bang. Jadinya yang gitu. Sujok ini dia fokus treatmentnya tuh kepada kesehatan gitu ya. Nah, kalau yang di MO sama MD itu kita pakai untuk hal yang lain gitu. Basisnya sama gitu ya. Ya bahan bakunya sama, jadinya beda gitu. Ya kayak rumah itu ya, bahan bakunya sama dari tanah, dari semen. Gitu. Ada yang jadi kamar depan, kamar belakang, gitu, kamar samping, kayak gitu. Thank you. Ya, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Itu kenapa nggak bisa, Mas? Bahkan sama-sama energi kan. Jadi ibaratnya di Sujok ini kan energinya dilancarin gitu ya. Nah, berarti sedangkan amalu biniyah gitu. Energi itu sesuai dengan niatnya. Kalau di Sujok fokusnya untuk terapi, nah itu. Nah kalau MO kita fokusnya untuk gedein omset, gitu ya. MD juga fokus untuk ngedein duit gitu. Kayak gitu. Jadi energi itu mesti, maksudnya kalau diniatin sekalian tuh nggak bisa ya? Yang diniatin sekalian tuh rootnya gitu. Kalau misalkan cabangnya itu masih satu persatu. Sama kayak di MO ngirim energi ke lawan bicara ya, itu nggak bisa secara di broadcast, pasti one by one gitu. Hanya tetap satu-satu dikerjain ya. Selesai Sujok terapi baru ke MO-nya gitu, energi yang sama, tapi satu-satu dikerjain ya. Kalau di Sujok itu lebih kepada nanti penguatan organ, ya ketika organnya itu udah bagus, nanti siklus atau sirkuit energinya juga bagus. Nah itu nanti dikembangin, gitu. Dikembangin untuk hal lain. Paham. Nah ini konstipasi, bagi yang punya masalah sembelit, ya BAB-nya nggak lancar. Nah ini polanya kayak gini. Ini bisa pakai, biasanya kan kalau BAB nggak lancar tuh dianjurin makan apel gitu ya. Nah bagi yang nggak suka apel bisa cukup bijinya aja ditempelin di telapak tangan. Bijinya ya, hemat. Emaknya makan apel gitu kan, anaknya Ya, dikasih biji. anaknya pakai bijinya doang gitu. Emak teladan. Ya betul Mbak Fitri, kalau MO itu transfer energinya ke orang gitu. Transfernya langsung gitu ya, kita nggak pakai alat. Ini kalau Sujok ini kan kita transfer untuk penyembuhan, pure electric wave gitu. Nah ini polanya kayak gini, untuk yang punya masalah pencernaan. Jadi sering-sering aja, bisa juga dipijat gitu ya, dipijat, gitu. Dibalurin pakai ya minyak telon, minyak kayu putih biar licin. Cara pijatnya nggak masalah ya? Iya, pijatnya itu disesuaikan. Jadi kalau kayak gini ya, telapak tangannya kayak gini ke bawah, kemudian
lurus, kemudian ke atas, lalu serong ke samping dikit, sampai pas tengah-tengahnya ini baru ke atas. Ah. Gitu. Oh, tetap Pas- alur ada. Hmm. Oke. Nah, ini direction of message itu arah pemijatan, message movement in constipation. Itu arah pemijatan untuk konstipasi atau sembuh. Nah, itu bisa memutar kayak gini. Diikutin aja ini pola. Dibayangkan usus kita, nah itu kita pijatin gitu ya. Nanti dia bakal ngirimin ke usus kita. Itu korespondensinya di situ. Jadi memang ada apa? Ini kita kalau bahasa MO-nya itu kita merangsang tubuh biomolekuler kita, gitu ya. Kan electric wave itu tubuh kedua. Gitu. Di bahasanya kita ya di MO. Pakai tubuh seluler, gitu. Nah, ini warna dan fungsinya ini dikit aja di sharing. Ada banyak sih warnanya. Ada 7 nih. Warna orange, warna ini yang nggak ada, warna hijau ya. Gitu. Warna dan fungsinya. Oh, hijau. Oh iya. Warna merah itu ngebuka. Gitu. Jadi kalau misalkan sakitnya atau tertutup, ya itu berarti ngebukanya pakai warna merah. Meningkatkan tekan. Sifatnya seperti itu. Lalu warna biru dia menutup, mengunci, dan mendinginkan. Berarti kalau misalkan dia sifatnya itu penyakitnya panas, berarti pakai warna biru gitu ya. Misalnya kayak kerongkongan, biasanya kerongkongan itu dia panas dalam, kemudian kering gitu ya. Nah itu kering didinginkan dengan warna biru, kayak gitu. Kalau hitam mengembalikan ke energi asal. Gitu. Nah biasanya kalau pakai kena COVID, nah ini untuk pemusnahannya. Pemusnahan bangkai COVID-nya itu pakai hitam di korespondensi paru-paru. Gitu. Nah itu yang prakteknya kalau di teman-teman yang sempat kemarin dapat treatment warna hitam dari saya itu udah itu yang frekuensinya. Tadi kalau hijau apa hijau? Hijau tuh dia menstabilkan energi neutral, menstabilkan dia. Jadi merah itu dia cepat gitu ya, biru itu dia anteng, gitu. Hijau itu menggabungkan, menstabilkan antara biru dengan merah. Gitu. Nah warna biru itu warna hitam ngebalikin ke asal. Yang paling amannya itu kalau misalkan bingung ini dingin atau panas ya itu sakitnya. Kalau misalkan bingung kayak gitu pakai hijau aja. Gitu. Jadi banyakin stok warna hijau. Gitu. Kalau misalkan bingung. Semuanya hijauin aja gitu ya? Ya, semuanya hijauin aja kalau misalkan bingung. Sakit kepala itu sakit kepalanya karena kebanyakan energi panas atau energi dingin. Kalau bingung kayak gitu, pakai hijau aja. Nanti dia distabilin. Kayak gitu. Nah, ada neng-koneng masuk. Tekanan darah, ya. Tekanan darah kan di kepala. Hijau apa mas? Hijau mas? Ya, kenapa? Hijau. Nggak denger aku. Hijau itu Hijau untuk apa mas tadi menstabilkan. mas? Menstabilkan. Kalian ngebahas tentang mata, yang di MO, yang ikutan MO ya, ngebahas tentang mata, kan mata kiri, mata kanan, tengah-tengahnya hijau, gitu. Itu dia spiral energi, menetralkan. Bukan menetralkan juga sih, mengkombinasikan, menstabilkan antara kanan dengan kiri. Gitu. Nah, ini tekanan darah tinggi. Kalau tinggi kan berarti diturunkan gitu ya. Berarti pakai warna biru kayak gitu. Kalau tekanan darah rendah itu dikuatin, pakai warna merah nguatinnya kayak gitu. Nah, kalau demam ujung jari ini di ujung ya. Di energi heteronya itu didinginin gitu. Nah, ini pakai mini sistem. Hijau di area hati. Nah, hatinya distabilin gitu. Kemudian di limpa. Ini limpa di sini, ini kuning. Biasanya kalau sakit panas demam itu dia limpanya panas, jadi didinginin. Gitu.
waktu sebelum paham sujok itu seringnya untuk treatment demam itu kan dibalurin di bagian lipatan, diketek sama selangkangan. Gitu. Tarafnya di situ. Nah kalau sekarang teman-teman cukup di treatment di sini aja ya. Kayak gitu limpahnya. Dada nyeri gitu ya. Nah nyeri itu dia dingin, berarti dipanasin. Ambeien di sini di sakrumnya. Dulu itu Mas. Sekarang sih udah enggak gara-gara minum kopi rajin. Alhamdulillah. Nah ini treatment di sini dipijat. Mas Wah, Ya. Ya. Kenapa Mbak Dia? Mas Wah, kalau misalkan kita kebanyakan makan yang asin-asin itu kan kayak dada kayak apa ya, terutama kayak gimana gitu loh, bukan nyeri sih. Kayak apa begah gitu. Kalau kita makan asin tuh kan dada, terutama jantung itu kan kayak ini ya, kayak ada yang nggak beres gitu loh. Kalau kita terlalu makan yang asin itu ada sujudnya nggak sih? Ya nggak kenapa-kenapa sih, cuman dadanya aja yang kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Tinggal di sini aja, bagian sini. Jantungnya. Dulu. Dada. Korespondensi jantung. Nah jantung kan di sini nih. Nah itu di treatment itu. Atau kalau misalnya paru-parunya kena, nah itu di sini di sini di treatment. Apa warna apa itu Mas? Dipijat, Merah? atau bisa juga pakai warna merah, ya warnain. Disujok bisa? Ya kasih duit warna merah gitu ya. Merah. Duit. Baru datang enggak? Gitu. Nah treatmentnya di situ. Nggak ada penampakan Hilma lagi ya. Mana itu anak? Tuh di depan di teras rumah. Sudah disampaikan. Lagi asik dia sama adik. Bahu kaku. Nah ini yang bahunya kaku gitu ya. Ya Kak. Oh ini bahu kaku ini di sini ya. Mestinya di sini. Nah ini lutut sakit, bagian lutut. Nah lutut kan di sini. Gitu. Punggung dan pinggang pegal. Nah ini yang biasanya pegal-pegal punggung sama pinggang habis duduk kerja gitu ya. Sakit punggung. Nah treatmentnya di sini. Tapi asli terang mantri putu nih mantri. Masa yang lutut sakit ini kan dimerahin. Berarti hanya bagian telapak punggung, telapak ini aja ya, punggung tangan aja ya, nggak sampai ke depan. Ya, di sini. Bisa juga sampai kalau misalkan sampai apa lipatan dalamnya bisa juga saya diwarnain. Ya. Kalau cuma bagian lututnya doang, nah sini aja. Gitu. Oke. Ya, ya. Oke. Oh, lutut sakit. Nah ini aja, terima kasih. Gitu. Ini nomor sujok pusat. Yang mau ditanyain? Berarti amannya pakai warna hijau. Ya, amannya kalau bingung panduannya warna hijau. Hijauin aja kalau misalkan bingung ini panas apa dinginnya gitu. Hijauin aja. Nah, terus yang masalah tadi apa energi dingin atau energi panas itu kita tahunya dari mana? Itu dari sifatnya. Misalkan kalau demam tuh demamnya dingin atau demam panas gitu ya. Badannya itu panas atau dingin gitu. Jadi kalau misalkan badannya dingin maka dipanasin. Kalau badannya panas maka didinginkan. Itu diseimbangkan. Kalau radang tenggorokan itu biasanya kan ini Mas, kalau anakku tuh apa namanya badannya demam, terus tenggorokannya kan panas. Berarti dia tuh apa? Lagi tipe apa? Dingin atau panas itu Mas? Panas. Panas ya? Ya berarti dibiruin. Biruin. Panas. Tapi minumnya kan tetap harus hangat-hangat ya Mas? Ya minumnya hangat-hangat. Gitu. Ya. Minum hangat itu kan dia kalau minumnya air putih kan itu nggak ada energinya. Maksudnya
energinya itu tidak merah, bukan juga tidak biru. Kayak gitu. Berarti minum hangat tapi yang ada ini ya, misalkan apa gitu. Misalkan kita minum itu ya, kita minum temulawak hangat. Gitu. Nah, itu temulawak hangat tuh dia sifatnya bukan warna merah, gitu. Tapi dia bukan warna merah, tapi dia warna kuning, gitu. Sifat herbalnya. Berdasarkan warnanya. Berdasarkan sifatnya, ya, berdasarkan warnanya itu. Warna temulawak kan kuning dia. Gitu. Ini saya baca chatnya dulu. Kalau KB itu kan ganggu menstruasi, cara sujud untuk lancar lagi ada nggak? Ada. Tadi yang sama dengan konstipasi. Cuman kalau untuk perempuan itu ditambahin ovariumnya. Ovariumnya itu di treatment. Ovarium tuh di sini ya. Kelihatan nggak ini? Nah ini ovarium. Di atasnya rektum. Iya. Di antara rektum gitu ya. Di antara. Oh kiri kanan ya. Dekat Nah, rektum, nah, rektum. Kiri kanan ya. Atau di bagian bonggol yang nonjol ini. Nah yang nonjol itu kan tulang yang nonjol itu. Nah, tulang jari tengah sama jari manis. Nah itu di treatment di situ. Bagi yang punya Yang tonjolannya ya Mas ya? ya tonjolannya yang di treatment. Lalu bagi yang punya masalah Warnanya apa tadi Mas? Warnanya itu dimerahin, dikuatin. Oh, merah. Kalau misalkan diganti-ganti aja warnanya. Kalau misalkan merah itu enggak ngefek, ganti warna hijau gitu ya. Gitu. Pastikan dibersihin dulu, jangan sampai nyisa warnanya. Karena ngefek gitu. Terus diarahin ke matahari gitu ya? Ya, karen ke matahari. Aktivitas seperti biasa. Kalau malam baiknya ganti pakai biji gitu ya, atau daun. Bijinya apa aja boleh ya? Iya. Apa Ya, Mas kalau paling simpel itu biji kacang hijau, kan dia hijau warnanya. Nah, Mas kalau malam apa? Malam pakai apa? Daun. ya, pakai daun Kalau palem. siang? Kalau siang bisa pakai warna. Oh, warna. Kalau pagi? Sama juga, pakai warna juga bisa. Oh, warna. Nah, berarti kalau malam itu pakai daun atau biji itu bisa semalaman ya, nggak cuma 10 menit. Iya, bisa semalaman. Dia kan makhluk hidup kan, mereka punya batas waktunya juga ketika nanti dipakai. Oke. PDF-nya kalau mau nanti bisa saya share PDF-nya yang saya tampilin. Apalagi nih, jenis plaster. Oceng. Izin aja Bang Fa. Ya, silakan Bang Suni. Itu untuk pada saat kita MO itu kan latihan lihat ya. Fokus pada satu titik. Anggaplah badan kita sehat walafiat gitu. Nah, untuk meningkatkan energi fokus tadi, apakah sujud bisa diberlakukan dengan kondisi anggaplah badan kita sehat gitu aja? Ya, bisa Bang. Untuk backup-nya gitu ya. Backup-nya ketika latihan MO, latihan MD itu bisa pakai. Jadi kalau latihan yang di MO, ini kan semuanya MO semua di sini ya. Nah, itu di korespondensi mata. Mata ya, oke. Di treatment. Untuk awal bisa pakai warna biru, gitu, biar nggak cepat pedih. Oh. Gitu. Atau pakai warna hijau. Cuman bagusnya warna biru ya, jadinya nggak cepat pedih gitu. Jadi bisa lama nanti latihannya. Bisa lebih dari 2 menit gitu. Wah, kayak ini dong ya, darah birunya si itu. Iya itu. Bisa begitu ya, Masya Allah, nyambung ya. Itu saya paling lama itu berapa detik ya? 150 lebih ya itu. Kalau saya latihan natap, nggak natap itu. Terus 50 apa Mas?
detik. Oh. Latihan natap titik hitam. Nah, Kalau latihan itu biasa kan gini Bang. Prinsipnya kalau kita untuk upgrade sesuatu biasanya ada hambatan yang dinaikkan. Misal kalau lari pakai beban lagi di kaki atau di tangan. Nah, untuk ya. latihan ini misalkan kita di kondisi melawan matahari gitu ya, atau di kondisi siang yang sangat panas, itu punya pengaruh nggak sih Bang? Latihan apa tadi Bang? Menatap tadi. MO Menatap. yang lihat fokus untuk satu titik, Heeh. ya kan? Nah, kan Bang Pas suggest-nya itu kalau habis sholat atau apa gitu. Nah, untuk ekstranya kita keluar, kita berhadapan dengan matahari, tapi kita belajar untuk tetap fokus ke satu titik. Itu kan hambatannya bertambah tuh karena ada melawan matahari melihatnya. Itu punya pengaruh nggak sih Bang atau sama aja? Ngelihat matahari langsung gitu ya, gitu. Iya, tapi kita tetap kaidah melihat fokus titik satu hitamnya tetap dijalankan. Ya itu kalau yang kayak gitu dia agak terlalu ekstrim yang kayak gitu. Dia baiknya tuh fokusnya tuh kita kepada hal yang mikro. Gitu, hal yang kecil. Jadi nanti ketika kita mengubah hal yang kecil, nanti yang besarnya tuh juga ikutan. Gitu. Persis kayak sujud ini kan kita fokusnya kepada hal yang kecil. Dia telapak tangan gitu ya. Itu hal kecilnya. Kemudian kita cari keluhannya di sana, penyebab sakitnya, lalu di treatment. Jadi nanti dia akan rilis secara mikro. Gitu. Jadi hal yang mikro nanti bakal pengaruh yang makro. Gitu. Energi kan gitu. Energi dia fokusnya ke hal yang kecil, hal yang nggak kelihatan. Oke. Thank you Bang. Ya, sama-sama Bang Sunu. Eksim itu juga bisa Mbak Lidi. Di Sujok itu saya tuh masih nyari ya, apa sih batasan-batasan Sujok, cuman masih belum dijawab sama Pak mentornya, Pak Reza. Jadi biar tidak terlalu overthinking gitu. Jadi kita mesti punya batasan-batasan juga. Gitu. Nah itu untuk sementara ini itu Sujok bisa dilakukan untuk semua penyakit. Kalau kecanduan rokok itu Mas? Ya kecanduan rokok itu juga bisa dibiruin. Gimana caranya tuh? Dibiruin mulutnya, paru-parunya juga. Gitu. Ya biru mulut, kemudian ada juga nanti kalau misalkan yang lebih efektifnya tuh pakai magnet. Diapain? Magnet tempel di kepala, kemudian di korespondensi kepala sama di paru-paru. Tempel. Jadinya di rekapitulasi perbaiki ulang pemahaman. Jadi secara jadi ngirim energi ke kepala. Gitu. Di mana tadi Mas? Di mana? Di sini tangannya Mas Valo gimana, coba tunjukin dong. Ini kelihatan nggak punya saya? Oh iya itu. Nah ini di sini. Kanan kiri ya semuanya? Kalau cowok sebelah kiri aja dulu. Sebelah kiri aja ya. Warna apa? Ini warna biru. Terus? Ya terus tuh ini tenggorokannya biru. Oh di situ biru. Nah, terus di mulut juga biru. Oh gitu itu ya. Yang kayak gambar orang tadi ya, jempolnya ya, kepala, mulut, ini tenggorokan. Nah ini Mbak Lili, anak saya lengan kanan bagian dalamnya eksim lumayan parah, sudah ke dokter tapi belum banyak perubahan, apa bisa dibantu? Insya Allah bisa Mbak Lili. Eksim lengan kanan, nah itu lengan kanan itu berarti bagian mana itu? Nah berarti kalau tangan kanan gitu ya, ini di layar ini dia tangan kiri, berarti tangan ini, nah ini tangan kiri, kok nggak muncul? Nah ini kiri, berarti tangan kanannya yang ini. Nah ini yang di treatment kayak gitu. Yang ini, yang jari manis ini ya kalau tangan kiri. Berarti kalau misalkan tangan kanan, ya di treatment itu adalah telunjuknya gitu. Nah itu di treatment. Tinggal dicari eksemnya itu di bagian mana.
atas, tengah, bawah. Baru di treatment dengan sujok. Sujok, bener nggak? Bener, ya. Jadi su itu adalah telapak, bukan telapak ya. Su itu telapak tangan, jok itu adalah kaki. Gitu. Su itu tangan, jok itu kaki. Sujok. Gitu. Sujok buat eksim gimana, Mas? Gitu ya. Buat eksim gimana? Pakai warna apa aja? Ya itu. Pakai warnanya. Nah ini eksim tuh dia sifatnya apa? Gitu. Nah ini saya ajak teman-teman mikir juga ya. Jadi bisa biar nggak ketergantungan. Oh harus pakai warna ini gitu. Tapi dia menyesuaikan. Sujok itu sujok eksim itu dia sifatnya seperti apa penyakitnya. Jadi kita kepoin. Ke situ. Sifatnya itu seperti apa? Kalau gatal tuh apa, panas ya? Ya kalau gatal itu biasanya bisa panas bisa dingin juga. Mas, saya mau liatin eksimnya boleh, Mas? Kenapa? Saya mau kasih lihat ini tangannya yang kena eksim tuh bagian mana biar bisa kasih sujoknya itu. Bagian mana itu? Bagian tengah atau bagian Fotonya, Mas. ke atas Ya, atau sebentar. tengah? Gitu. Sebentar, Mas. Ya. Bagian tengah ya? Oh ya. Bagian tengah. Berarti kalau bagian tengah itu adalah yang ini. Nah, ini Mas. Lengan dalam. Oh, iya lengan Iya. dalam. Nah, bagian sini gitu ya. Berarti lengan dalam. Iya. Nah, di sini ada enggak? Atasnya nggak ada ya? Enggak. Atasnya enggak. Bagian situ aja. Oh iya. Nah, ini saya pakai yang ini. Sampai siku. Nah, itu di sini Mbak Lili. Ya. Itu bagian sini. Nih, Kak. Nah, bagian sini itu bisa di treatment ini untuk jari sebelah kiri tangan sebelah kiri. Kalau sebelah kanannya, sebelah kanan itu berarti telunjuk yang di sini. Ini anggap aja ini telunjuk kanan ya. Gitu. Kalau sebelah kiri yang ini di treatment, yang sebelah kanan, tangan sebelah kanan itu telunjuk bagian tengah di treatment. Itu coba pakai warna hijau dulu untuk menstabilin. Kemudian nanti diganti warna biru gitu untuk hilangin dulu eksimnya, gatal-gatalnya. Oke. Kayak gitu. Oke, Mas, makasih. Ya, sama-sama Mbak Lili. Nah, Nanti itu infoin aja. Ya. bisa juga untuk penyakit kulit gitu ya maksudnya. Kalau tadi kan ya. Kalau kasus yang lain ini ada dia gatal karena mungkin sisa campak gitu. Tapi masih numbuh satu-satu dengan ada apa namanya itu puncaknya gitu loh, ada matanya. Nah itu posisinya di bagian badan, badan atas dan belakang. Nah, belakang. Ya berarti kedua-duanya di treatment. Nah itu kalau secara ribetnya itu di treatment kayak gitu. Jadi depan sama belakang berarti telapak tangan depan dan belakang itu di treatment. Kalau secara kompleksnya itu bisa datang ke terapisnya. Nanti terapisnya tuh bakal bakal nyederhanain. Jadi bakal tahu nanti organ mana yang bermasalah, lalu organ itu nanti yang di treatment. Kayak gitu. Oh, simpelnya diwarnain aja dulu semua ya? Iya, diwarnain aja dulu semuanya. P3K-nya itu. Nah itu kalau misalnya masih belum berdampak, maka mau nggak mau mesti kalau mau sembuh datang ke terapisnya. Nanti biar dibantu dibaca. Gitu. Karena masalahnya itu di mana? Kayak gitu. Iya, soalnya ke dokter PHT nggak mempan yang masih obatnya nyeri, karena nggak ada efek, nggak ada perubahannya. Iya. Nah berarti bukan masalah di pencernaan. Bisa aja di perasaan, di feeling. Ada perasaan-perasaan yang bikin itu memicu sakit tadi. Gitu. Nah itu asiknya di sujok itu kita dengan treatment ini bisa mempengaruhi perasaan juga kalau kita punya masalah emosional. Histeria, DPD dan sebagainya. Masalah feeling. Itu bisa dirilis gitu tanpa harus kalau misalkan datang ke psikolog ya. Itu kan buka-buka ini dulu gitu, buka-buka database. Gitu.
Nah, ini kalau misalkan pakai sujok, cukup aja bilang ke terapisnya lagi galau gitu. Nanti di treatment titik galaunya nanti dinormalin biar happy. Kayak Oh, gitu. Jadi nggak perlu buka-buka aib. Gitu. ya, ya, ya. Emang sih anak ABG pula yang sakit. Di bagian mana itu Mas yang di treatment kalau lagi galau? Lagi galau tuh jempol warna merah, dimerahin. Insya Allah. Biar semangat gitu ya. Iya, biar semangat. Lalu pakai pakaiannya juga warna terang, warna merah gitu atau hijau. Pakaian itu juga obat gitu ya. Jadi hati-hati milih warna pakaian. Itu seluruh jempol ya sampai ke pangkalnya ya? Sininya aja, bagian jempol Ruas atas. Ruas Iya, atas. ruas atas. Oke. Oh ya, nanti ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya lanjutin? Kalau yang diabetes itu Mas Wah, Diabetes, ya, betul ya, pas ada Mbak April ini. Itu bapak beliau kena diabetes. Nah, itu diabetes itu korespondensinya itu adalah di titik pankreas gitu. Mbak April. Nah, pankreas letaknya di sini. Bentar, ini kameranya bisa diganti enggak? Oh, enggak bisa. Nah, diabetes itu dia letaknya di sini. Nah, di sini. Nah, itu diwarnain merah gitu. Di fullin gini ya. Di bagian pankreasnya. Jadi mesti paham bentuk warna pankreas. Mana tadi pankreas? Yang manjang kayak toge tadi itu ya. Betul. Manjang kayak toge. Nah, ini Mbak April. Nah, bikin kayak gitu. Di titik pankreasnya. Di korespondensi pankreas. Dia agak overlapping pankreasnya dengan lambung. Gitu. Nah, itu diwarnain di sini. Nah, bentuknya kayak pankreas berarti Bang warnainnya? Iya, kayak pankreas. Oke. Nah, berarti ini dicetak itu ukuran telapak tangan kita terus kita jiplak gitu ya gambarnya. Jadi biar nggak salah gitu, gambar. Ya, kayak itu juga bisa. Atau bikin gambar organ tubuh di telapak tangan. Itu kalau di sujok itu wajib kayak gitu, mesti bisa terapisnya. Kalau nggak bisa, bakal nggak lulus. Oh, di sini. Mas Wah, berarti itu kan di terapinya apa ya istilahnya kalau diabetes kan nggak ketahuan gitu kapan kira-kira dia udah sembuhnya gitu atau lagi nggak kumatnya juga kan maksudnya itu bukan penyakit yang bergejala ketahuan setiap Ya, saat itu gimana betul. tuh? Nah, itu langsung di treatment aja. Jadi sebelum terjadi masalahnya langsung di treatment bagian pankreasnya. Gitu. Cukup Bagian warna pankreas. kayak gitu aja. Iya, kemudian kepalanya juga kasih warna merah itu ya biar nggak khawatir, atau pakai warna biru kalau bagian kepala. Gitu. Terus merah, nah pakai biru biar nggak khawatir, biar kalem, cepat STPDA-nya kayak gitu. Itu berarti ini setiap hari gitu Mas Wah atau gimana itu? Setiap hari di treatmentnya sampai nanti kondisi pankreasnya itu normal. Tapi kalau misalkan dia itu tetap kayak gitu aja, nah kemungkinan itu biasanya komplikasi. Jadi harus dikenali sumber pankreasnya itu bisa kayak gitu, gulanya naik itu apa. Gitu. Akar masalahnya itu mesti ditemukan dulu. Karena kalau misalkan nggak ditemuin, ya itu bakal di treatment terus tuh, diterapi terus, diulang-ulang terus. Kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman semua? Mas, kalau diabetes itu memang penyakit turunan ya, Mas? Atau gimana? Karena suami saya kan ibunya kan
ada ini, ada almarhum ibunya kan ada ini diabetes gitu Mas. Ya. Dari diabetes gitu. Mm. Gimana Mas? Oke. Nah itu saya jawab yang bias dulu ya. Itu kalau misalnya salah treatment ada masalah kayak itu, yaitu masalahnya sembuhnya lama gitu. Kalau misalkan salah treatment itu, kalau treatmentnya benar, itu biasanya 10 menit itu langsung berdampak gitu ya. Jadi cepat banget kalau udah kena di cure electric wave-nya itu. Nah berkaitan dengan penyakit gula keturunan itu emang ngaruh sih dari keturunan itu, informasi dari atas itu ngaruh kepada anaknya kayak gitu. Jadinya tinggal si anaknya itu ngakalin gitu ya, gimana biar informasi-informasi di dalam DNA-nya itu bisa diperbaiki. Oh gitu ya. Nah, kerennya sujok gitu ya. Jadinya yang saya ketahui kerennya sujok itu bisa treatment bahkan sampai level DNA kayak gitu. Bisa ya Mas? Iya, kalau misalkan si sakitnya itu mau sabar di terapi dan ada kemauan kuat. Yang penting kan dari dalam. Berarti nggak usah nunggu bergejala dulu ya, harus rutin di treatment ya? Ya iya gitu. Kalau kita mau kesambet jin gitu ya, itu nggak perlu kita disambet jin dulu. Kita mesti treatment sehari sholat 5 kali, ibadah gitu ya. Jangan nunggu disantet dulu gitu misalkan. Jangan nunggu diganggu jin dulu baru rajin. Kan nanti repot. Oke. Terima kasih. Ya, pijat aja, Mbak Fitri. Bisa gitu ya. Pijat itu dia, kenapa dipijat? Pijat itu dia ngeluarin energi merah. Kan hangat gitu ya ketika dipijat. Nah, itu treatmentnya orang-orang kita di Nusantara. Di Nusantara itu kan penyakitnya tuh sama semuanya. Kebanyakan penyakit karena dingin. Karena lingkungan kita itu dingin. Gitu. Jadinya obat-obatannya itu obat-obatan yang merah atau kuning. Kayak jahe, rimpang, itu obat untuk tempat kita. Kemudian dipijat gitu. Nah, dipijat itu untuk ngehangatin badan. Kayak gitu. Jadi logis ya. Ya perlu belajar ya. Kita sebagai yang rajin belajar di keluarga, nah itu perlu belajar ilmu yang efektif, efisien, jadi bisa ngebantu. Gitu. Ngebantu orang-orang di minimal keluarga kita. Gitu. Kalau yang bapak-bapaknya yang ngebantu jemaah-jemaah yang di masjid atau di musola kalau ada gangguan. Mereka ibadahnya ibadahnya semangat mereka. Kalau Indonesia itu bukannya ini Mas tropis ya, wilayah tropis atau? Iya, Indonesia itu tropis, tapi di Jawa itu kan namanya Jawi. Jawi itu adalah daerah rendah. Gitu. Oh, gitu. Jawi. Tanah yang di bawah di bawah laut kan daerah Jawa itu. Makanya tanahnya dingin-dingin di sana. Kayak di Bogor tuh udah dingin. Kalau di sini di Sampit masih hangat sore-sore kayak gini. Gitu. Makanya sawit bisa tumbuh gitu di sini. Kalau di Jawa sana itu nggak bisa tumbuh karena udah penuh manusia. Oh, gitu. Yang tropis itu Kalimantan ya, yang tropis karena hutannya masih banyak. Gitu. Kalau di Jawa itu udah beda. Ya ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutin. Nah ini rencananya ya. Jadinya saya tuh rencananya ada ide habis dari bengong. Gitu. Nah, praktek bengong itu saya mau bikin yang namanya diet smiling kayak gitu. Bentar, ini mana ini? Nah, itu saya rencananya tuh mau bikin diet smiling. Jadi lebih kepada bisa dikatakan coaching lah, coaching diet gitu. Mau dong. Jadi kita bagaimana caranya diet dengan metode senyum ala sujok gitu.
kayak gitu. Kenapa ini saya buka ya? Itu yang pertama itu karena ketika pandemi kayak gini itu banyak orang-orang yang gemuk kayak gitu. Jadi udah saya riset juga. Nah ini kita ngebantu orang-orang yang punya masalah kegemukan kayak gitu. Jadi bisa cepat langsing kayak saya. Saya tuh sulit gemuk gitu. Kalau udah gemuk itu sulit gemuk. Tapi cepat kurusnya. Ya ternyata itu ada polanya gitu. Kayak gitu. Nah, dia scaling ini dia sifatnya itu adalah coaching. Itu karena saya itu udah jarang gemuk ya. Sering banyak gerak. Jadi sifatnya itu coaching. Coachingnya itu mungkin selama 15 hari. 15 hari. Jadi nanti juga saya akan bikin ada to-do list-nya. To-do list apa aja mesti dilakukan setiap hari, termasuk dengan terapi sujoknya. Terapi sujok dengan berbagai pendekatan. Nanti bisa pakai warna, pakai twist, terutama pakai smiling. Wow. Kita nanti senyum, gimana caranya kita senyum tapi lemaknya bisa ngurang. Wow. Keren. Yang gemuk langsung ngakak itu. Gitu. Jadinya dietnya happy banget gitu. Ayo siapa yang kurus, nggak boleh ikut. Jadi ya paling tidak itu dalam 15 hari itu kalau teman-teman praktekkan bisa turun 3,5 kilo. Wow. Gitu. Kalau misalkan rajin dipraktekin. Dan prakteknya simpel aja, yang penting Mantap. sangat mikrotik banget ya, simpel banget gitu. Gitu. Ada to-do list-nya, jadi nanti kelihatan yang kalau belum dikerjain, berarti belum di checklist kayak gitu. Dan sebagainya. Jadi benar-benar bakal disiapin. Kemudahan-kemudahan supaya badannya itu ideal. Jadi kalau badannya ideal kan nanti ketika ibadah jadi lebih ringan gitu. Ketika nanti kalau misalnya bapak-bapaknya kalau huruj gitu ya keluar daerah ke desa-desa atau ke tempat-tempat terpencil untuk dakwah itu masih kuat kayak gitu. Sebagainya manfaat-manfaat lain. Nah, diet smiling ini juga bisa teman-teman bisa ngajak teman-teman lainnya, teman-teman di Melek Duit ataupun Melek Sehat itu bisa ngajak teman-teman lainnya untuk gabung. Jadi untuk gabung ke Melek Sehat itu kan pintunya tuh lewat MD itu. Nah sekarang bisa lewat MS Melek Sehat kayak gitu. Jadi bisa ngajak orang-orang biar sehat bareng dengan cara yang mudah dan juga nggak sehat bareng juga kita banyak diskusi hal yang menarik di dalam MS ini Melek Sehat kayak gitu. Nah di sini untuk apa ada investasinya. Jadi investasinya itu untuk ikut diet smiling itu dia investasi standarnya tuh 500.000 gitu. Kemudian diskonnya adalah 300.000. Khusus teman-teman MD itu cukup bentar ya cukup sediain 200.000 kalau misalkan mau ikutan belajar diet smiling atau coaching diet smiling ini yang standarnya. Itu kalau teman-teman mau ngajak teman-teman lainnya untuk belajar itu nanti investasinya segini dan untuk apa komisi untuk teman-teman itu 100.000 per orang gitu ya. Jadi sayanya segini. Nah ini yang nanti ini treatmentnya menggunakan warna, kemudian smiling. Kalau misalkan yang lebih kompleks lagi, itu nanti bisa pakai yang pertama magnet, kemudian prop gitu ya. Ada prop, ada probe. Ini magnetnya ada terdiri menjadi 3. Ada magnet cakra, jadi lebih kompleks. Magnet biol, magnet batang untuk treatment kayak supaya langsing juga bisa dipakai gitu. Sama ada prop yang propnya tuh mirip kayak punya saya. Ini harganya itu 125. Bahkan magnetnya itu impor dari India
kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman yang butuh yang seperti ini, itu investasinya 750.000 kayak gitu. Karena tambahan alat-alat. Tapi yang mau ikutan ikutan yang di MS cukup investasi 500.000. Jadi cuma nambah 200.000 gitu. Untuk alatnya. Gratis ongkir dari saya. Gitu. Dapat banyak magnet ini. Dan juga nanti kalau misalkan ambil paket yang ini, itu bisa ngebantu teman-teman juga untuk terapi yang lain. Misalkan ada keluhan apa gitu ya, nah itu nanti gampang. Satu lagi, ini mikropor. Mikropor, itu nanti saya beratin. Mikropor itu ya plester tadi itu ya. Itu kan sulit nyarinya. Di apotek itu langka. Itu di tempat saya itu ada banyak apotek, cuma satu tempat aja yang ada mikropor. Kayak gitu. Nah itu kalau ke Malaysia itu gimana itu ongkirnya, Mbak Is? Nanti kita hitung-hitung. Kayak gitu. Nah jadi ada 2 paket. Yang pertama itu 300.000. Yang kedua itu 500.000. Ini plus alat, gitu ya. Tetap dapat tulis kemudian ilmu-ilmu lainnya. Bedanya yang kanan itu pakai alat, yang kiri itu cukup nanti teman-teman sediain alatnya. Gitu. Misalkan pakai sediain warna. Yang di sini untuk khusus teman-teman di MS ini 200.000. Yang ini berarti 400 ya. Gitu. Nah kalau mau ngajak teman-teman lainnya, untuk teman-teman itu 100.000 berarti. Orang kayak gitu. Nah itu aja. Detailnya nanti saya kirim di grup. Gitu. Pas itu agak gede. Pas. Kayak gitu. Ya ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak bisa ya kalau seorang dewasa. Iya. Paham, Mas. Jadi yang pengen belajar nanti japri aja langsung ke saya gitu. Iya. Oh ini Mbak Ika baru join ini, baru beli mikropor kemarin di apotek 10.000. Ini murah ini 10.000. Di tempat saya itu 25 mikropornya gitu. Iya telat masuk Mbak Ikanya. PDF di-share nggak? Nanti saya share. Oke deh, makasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cukupkan ya. Ini udah tempat saya udah maghrib. Kita kirim udah sharing hari bermanfaat dan kalau yang teman-teman yang belum ngerti nanti diputar ulang aja. Yang harapannya bisa ngebantu ya. Ngebantu paling minimal keluarganya sendiri supaya nanti ketika sakit itu nggak heboh, nggak panik. Jadi tahu treatmentnya mesti gimana kalau keluarganya itu sakit gitu. Ya gitu. Enggak mandi, enggak. Nah, kita akhiri dengan baca Udah mau maghrib dari. Ya udah deh, baru masuk udah langsung ditutup. Ya, telat gabungnya gitu. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya tutup.